Aku pernah percaya bahwa cinta akan selalu cukup, bahwa ketika dua orang saling mencintai, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi hidup tak berjalan seperti di cerita dongeng. Sumpah, tinggal sumpah. Dan ketika anak kami baru berusia 3 tahun, ia pergi, tanpa alasan, tanpa pesan, meninggalkan luka yang tak bisa dijelaskan. Kisah ini bukan hanya tentang kepergian seorang suami, tapi tentang bagaimana seorang perempuan bangkit dari kehancuran, menemukan dirinya kembali, dan menjadi lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Ini kisahku, dan mungkin juga kisahmu. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Namaku Hana. Saat aku menikah dengan Hamdani, dunia terasa begitu sempurna. Kami menikah muda, dengan cinta yang meluap-luap dan janji-janji manis yang terasa suci. Hamdani selalu bilang, aku akan selalu ada untuk kamu. Sampai kapanpun. Kami tinggal di rumah kecil warisan orang tuaku. Sederhana, tapi penuh tawa dan kehangatan. Aku memasak, Hamdani bekerja, dan di malam hari, kami duduk di teras, membicarakan masa depan tentang anak, tentang rumah yang lebih besar, tentang bahagia yang tak berujung. Dan ketika aku tahu aku hamil, tangis bahagia itu tidak bisa kucegah. Hamdani menggendongku, memeluk perutku yang bahkan belum membesar. Dia mencium dahiku dan berkata pelan, "Kamu kuat, kamu hebat, anak kita akan bahagia, punya ibu sepertimu." Hari-hari itu adalah hari-hari terindah dalam hidupku. Aku percaya kebahagiaan kami akan terus seperti ini. Waktu berlalu. Aku menjalani kehamilan dengan segala rasa mual, lelah, dan kadang tangis. Tapi setiap kali Hamdani menggenggam tanganku, semua rasa sakit itu seakan menghilang. Sejak itu, segalanya terasa lebih hidup. Hamdani rajin bekerja. Aku mulai menjahit kecil-kecilan dari rumah. Kami tertawa setiap malam. Kami bercanda, berbagi impian, dan berdoa bersama sebelum tidur. Kupikir, tak ada yang bisa merusak kebahagiaan ini, tapi aku salah. Aku tak pernah tahu bahwa kebahagiaan bisa secepat itu berubah menjadi luka. Hari itu, aku menggenggam tangan Hamdani dengan erat. Sakit luar biasa menjalar di tubuhku. Nafasku memburu. Dokter dan bidan sibuk di sekitarku. Aku sedang melahirkan anak pertama kami. Di tengah rasa sakit yang membelah tubuh, aku menatap wajah Hamdani. Ia berkeringat, wajahnya tegang, tapi matanya tidak lepas dariku. Dia menggenggam tanganku kuat, lalu dia berkata pelan, nyaris berbisik di telingaku, "Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untuk kamu dan anak kita. Aku janji, Han, aku janji." Air mataku jatuh, bukan karena sakit, tapi karena kalimat itu. Aku merasa aku tak sendirian. Beberapa saat kemudian, terdengar tangisan keras. Bayi mungil laki-laki itu lahir ke dunia. Kami menamainya Dava. Hari-hari kami diisi tawa. Dava belajar tengkurap, merangkak, berjalan. Aku sibuk menjadi ibu rumah tangga penuh waktu, sementara Hamdani bekerja keras dari pagi sampai malam. Kadang aku merasa lelah, tapi Hamdani selalu pulang dengan pelukan. Katanya, "Maaf ya, belum bisa kasih rumah yang besar, tapi aku janji, sebentar lagi semua akan berubah." Aku percaya, karena saat itu, Hamdani adalah seluruh duniaku, dan aku adalah miliknya seutuhnya. 3 tahun berlalu. Dava tumbuh sehat, lucu, dan cerdas. Dia suka menyanyi lagu anak-anak, suka memelukku saat aku masak, dan selalu menunggu ayahnya pulang di depan pintu. Hamdani makin sibuk. Dia bilang, pekerjaannya makin berat, tapi hasilnya belum seberapa. Aku mengerti, maka aku tak pernah menuntut lebih. Bagiku, kehadirannya saja sudah cukup. Tapi mulai saat itu, ada yang berubah. Pulangnya makin malam. Senggangnya tak lagi dihabiskan di teras bersamaku. Ponselnya sering disembunyikan, dan senyumnya, entah kenapa, tak lagi sama. Aku mencoba percaya, mencoba menepis pikiran-pikiran buruk. Ku peluk dia setiap malam. Ku ucap aku sayang kamu setiap pagi. Tapi dia semakin jauh.
Dan aku semakin merasa sendirian di dalam rumah yang dulunya penuh tawa. Kini ada suara-suara hening yang perlahan mulai mengiris hatiku. Aku tak tahu bahwa badai sesungguhnya baru akan datang. Aku mencoba bertanya dengan lembut. Kamu capek ya? Banyak kerjaan ya? Tapi jawabannya selalu pendek dan sering kali dingin. Iya, jangan nanya terus, Han. Ada malam di mana dia langsung tidur tanpa menatapku sedikit pun. Ada pagi di mana dia pergi tanpa pamit. Aku bilang pada diriku sendiri, ini cuma fase, semua pasangan pasti melewati masa jenuh. Tapi diam-diam, hatiku mulai gelisah. Aku membuka ponsel Hamdani hanya untuk merasa bersalah sendiri karena mencurigai suamiku. Tak kutemukan apapun, atau mungkin dia memang sudah pintar menyembunyikannya. Dan pada suatu malam, saat aku bangun karena Dava menangis, aku mendapati Hamdani tidak ada di kamar. Pintu rumah, motornya ada di luar, tapi dia tidak ada. Aku menunggu, jantungku berdegup cepat. Dan saat dia pulang menjelang subuh, dengan wajah lelah dan mata yang enggan menatapku, aku mulai takut. Bukan takut ditinggalkan, tapi takut mengakui bahwa aku sedang kehilangan seseorang yang dulu pernah berjanji takkan pernah pergi. Beberapa hari setelah kejadian Hamdani pulang subuh itu, rasa curiga di hatiku makin kuat. Tapi setiap kali aku ingin bertanya, aku merasa seperti wanita gila. Wanita yang terlalu banyak curiga. Padahal aku hanya ingin tahu, tapa suamiku ini masih mencintaiku atau tidak. Sampai pada satu sore, Hamdani pulang dan langsung masuk kamar mandi. Ponselnya tertinggal di sofa, tak terkunci. Sesuatu dalam diriku mendorongku untuk membuka. Bukan karena aku tidak percaya, tapi karena aku takut dikhianati tanpa tahu apa-apa. Tanganku gemetar saat membuka aplikasi pesan, dan di sanalah aku melihatnya. Sebuah percakapan yang membuat perutku mual. Ada nama perempuan yang tak kukenal. Isi pesannya ringan, tapi mengandung sesuatu yang tak biasa antara dua orang yang katanya hanya teman. Sayang, kamu sudah makan belum? Jangan lembur terus ya, nanti sakit. Sayang, dunia seakan runtuh menimpaku. Tanganku bergetar, jantungku berdebar. Aku ingin berteriak, tapi Dava sedang tidur di pangkuanku. Saat Hamdani keluar dari kamar mandi, aku sudah meletakkan ponselnya di tempat semula. Dia tidak menyadari bahwa aku tahu, tapi untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku merasa aku sedang tinggal bersama orang asing. Malam itu aku menangis tanpa suara, menghadap tembok. Hamdani tidur dengan nyenyak di belakangku, seolah tak ada yang terjadi, sementara aku merasa seperti dihancurkan perlahan-lahan tanpa suara. Hari-hari setelah aku melihat pesan itu, semuanya tak lagi sama. Aku masih memasak seperti biasa, masih mencuci, menyapu, merawat Dava, tapi hatiku kosong. Aku mencoba menahan diri untuk tidak bertanya. Berharap ini hanya godaan sesaat, berharap dia sadar dan kembali utuh seperti dulu. Tapi yang kutemui, justru dia yang makin menjauh. Hamdani kini lebih sering keluar rumah. Bahkan saat libur kerja. Katanya, ingin menenangkan pikiran. Tapi siapa yang sedang tak tenang sebenarnya? Dia atau aku? Sampai suatu hari, Dava demam tinggi. Aku menelepon Hamdani berkali-kali, tak diangkat. Saat akhirnya, dia pulang pagi hari. Aku sudah duduk di lantai, sambil menggendong Dava yang menggigil. Aku menangis. Tapi dia malah berkata datar, kenapa nggak ke dokter aja sendiri? Aku menatapnya, mencari sisa-sisa Hamdani yang dulu. Tapi yang kulihat adalah lelaki asing yang bahkan tak lagi melihatku sebagai istri. Aku tak bisa lagi pura-pura. Perasaanku tak pernah salah, dan naluriku sebagai istri semakin menjerit setiap kali dia pergi malam-malam. Hari itu, Hamdani bilang ada rapat mendadak, tapi aku tahu dia berbohong. Jadi aku ikut. Dengan langkah pelan dan degup jantung yang nyaris meledak, aku mengikuti motornya dari kejauhan. Dia tak menuju kantor, tapi ke sebuah kafe di pinggir kota. Aku menunggu dan melihat segalanya dengan mata kepalaku sendiri. Seorang perempuan turun dari mobil, cantik, muda, dan duduk di depannya sambil menggenggam tangannya. Dadaku sesak. Tangisku pecah di dalam taksi. Tangis yang tak berbunyi,
tapi terasa menghantam seluruh dadaku. Aku ingin marah, ingin menerobos masuk dan berteriak, tapi kakiku lemas. Karena yang paling sakit bukan sekadar dikhianati, tapi ditinggalkan pelan-pelan. Saat aku masih berharap dia akan berubah. Malam itu aku menunggu. Aku menunggu Hamdani pulang seperti biasa. Tapi kali ini dengan dada yang sesak oleh kenyataan. Ketika dia masuk ke rumah, aku masih di ruang tamu. Dava sudah tertidur di kamar. Dan aku sudah siap dengan pertanyaan yang selama ini kutahan. Dia diam, menatapku sejenak, lalu memalingkan wajah seolah tak ada yang perlu dibicarakan. Aku lihat kamu sama perempuan itu. Aku lihat kalian pegangan tangan. Kamu gak bisa mengelak dan bohong lagi. Lama, tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya, hingga akhirnya, dengan suara dingin yang belum pernah kudengar sebelumnya dia berkata, "Aku capek, Hana. Aku pengen hidup yang tenang. Kamu terlalu nempel, terlalu curiga, terlalu ngatur. Aku cuma butuh ruang." Rasanya seperti ditampar. Berkali-kali, aku yang selama ini menunggu, aku yang selama ini bertahan untuk rumah tangga ini. Lalu dia berdiri, membuka pintu, dan pergi. Tanpa menoleh, tanpa menatap Dava, tanpa membawa apa-apa, selain hatiku yang sudah hancur berkeping-keping. Setelah malam itu, Hamdani benar-benar pergi, tidak kembali, tidak menelepon, tidak menanyakan Dava. Tidak ada kabar lagi. Hari-hari pertama, tanpanya, adalah neraka. Tangis Dava yang mencari ayahnya. Pertanyaan polos seperti, "Bunda, ayah kemana?" adalah tusukan paling tajam yang pernah kurasakan. Tapi aku tak punya pilihan. Aku harus berdiri, harus bangun, harus mencari nafkah untuk Dava. Untuk diriku sendiri, aku harus berjuang. Meski itu tidak mungkin. Aku mulai menjual kue dari dapur kecil kami. Kue bolu, donat gula, risoles. Kupanggul sendiri ke warung-warung. Kadang diterima, kadang ditolak dengan senyum sinis. Tapi aku terus jalan. Meski air mata masih sering jatuh, meski tubuhku sering tak kuat. Aku hanya punya satu alasan untuk bertahan. Dava. Anak kecil itu adalah alasan kenapa aku harus hidup. Kenapa aku tak boleh menyerah. Karena kini, aku bukan lagi seorang istri. Aku adalah seorang ibu yang harus bisa jadi segalanya. Kupikir setelah Hamdani pergi, yang paling sulit adalah sendiri. Ternyata tidak. Yang paling menyakitkan adalah ketika orang-orang mulai menjauh. Tetangga yang dulu ramah, kini hanya berbisik di balik jendela. Suaminya kabur, pasti karena dia cerewet. Wajahnya aja biasa. Pantes ditinggal. Tuh kan, perempuan kalau terlalu ngatur. Aku mendengar semuanya. Dan aku diam, karena membalas hanya akan menguras energi yang kupunya, yang hanya cukup untuk bertahan hidup. Keuangan makin menipis, kueku mulai tak laku. Aku pernah jualan sampai jam 10 malam, dan pulang hanya dengan uang 3.000 rupiah. Pernah, aku tidak makan seharian. Kubohongi Dava, kukatakan aku sudah kenyang. Padahal perutku melilit hebat. Dan malam-malam itu, kubiarkan air mata jatuh di bantal, tanpa suara. Karena aku tak ingin Dava tahu bahwa bundanya sedang perlahan hancur di dalam. Malam itu, aku merasa dunia berhenti. Tubuhku menggigil, panas, lemah. Tapi kulihat Dava tertidur memeluk bonekanya. Dan aku tahu, aku tak boleh tumbang, tapi tubuhku punya batas. Dan malam itu, aku pingsan di dapur. Saat sadar, aku sudah di puskesmas. Perawat bilang aku dehidrasi dan kekurangan gizi. Kata mereka, aku terlalu memforsir diri. Seorang perawat perempuan memegang tanganku. Dia berkata pelan, "Kamu harus kuat, Bu. Kamu punya anak. Jangan mati pelan-pelan begini." Ucapan itu menyentakku lebih dalam dari apapun. Aku pulang dari puskesmas dengan langkah lemah, tapi tekad yang baru. Aku sadar, kalau aku mati, siapa yang jaga Dava? Siapa yang akan mengajarinya berdoa? Mengantar ke sekolah, mengusap air matanya kalau dia jatuh. Aku harus bangkit. Bukan karena aku sanggup, tapi karena aku tak punya pilihan lain.
Malam itu, aku membuat adonan kecil dengan bahan yang saya belikan dari sisa tabungan. Aku panggang dengan oven bekas yang mengeluarkan suara ngik-ngik tua. Tapi saat aroma manis menguar dari dapur sempit itu, ini seperti wangi harapan. Mungkin dari sinilah aku bisa mulai. Pagi itu, aku memandangi loyang berisi 4 potong banana cake. Sederhana, retak-retak di bagian atas. Tak semewah buatan toko, tapi buat aku, inilah kepingan dari harga diri yang mulai aku bangun kembali. Aku beri nama kue Dava, nama dari anakku. Pembeli mulai berdatangan. Aroma kue-kue yang harum membuat orang penasaran. Bahkan ada yang berkata, kuenya beda ya, nggak terlalu manis, tapi lembut banget. Hari-harinya aku bekerja lebih keras dari sebelumnya. Aku mulai membuat kue dalam jumlah besar. Memasok pesanan sendiri, kadang naik ojek, sambil membawa 2 tas besar. Bisnis kue Dava mulai dikenal. Tapi di balik semua itu, aku menangis setiap malam. Bukan karena kesepian tapi karena aku kecewa pada orang yang pernah berjanji untuk tidak meninggalkanku, namun dia pergi entah kemana. Dava menjadi alasanku tetap bertahan. Anak kecil itu menjadi satu-satunya cahaya di tengah hidupku yang gelap. Setiap kali dia memelukku dan berkata, "Mama, jangan sedih ya, Dava kan ada di sini." Hatiku seperti disayat, tapi sekaligus diselamatkan. Beberapa bulan kemudian, kue Dava mendapat tawaran kerjasama dari perusahaan retail makanan besar. Aku diminta memproduksi secara besar-besaran dengan sistem kemitraan. Tawaran itu bisa mengubah kehidupanku. Namun, ada satu syarat. Aku harus memiliki dapur produksi sendiri. Tapi ini butuh tempat tetap, alat, dan modal besar. Aku dihadapkan pada pilihan, menggadaikan cincin pernikahannya, satu-satunya kenangan tersisa. Setelah semalam merenung, aku berdiri di depan toko emas kecil. Tanganku menggenggam cincin itu erat. Lalu, dengan napas berat, aku meletakkannya di atas meja kasir. Aku memilih jalan paling menyakitkan, melepaskan harapan pada masa lalu dan melangkah dengan luka yang dijadikan kekuatan. Hujan gerimis membasahi kaca jendela kecil tempat. Aku mulai membangun dapur impian, sebuah ruangan sempit di belakang rumah sederhana di pinggiran kota yang aku ubah menjadi dapur produksi. Kompor bekas, oven second, dan meja kayu lapuk adalah saksi bisu dari tekad luar biasa seorang ibu sekaligus ayah dari Dava. Setiap malam, aku bekerja tanpa suara. Tangan mulai lelah, punggung nyeri, tapi mataku masih menyala, dipenuhi api kecil yang tak mau padam. Hari demi hari, pesanan kue Dava membludak. Aku kewalahan mengatur distribusi. Bahkan, media sosial mulai melirik kisah perjuangan. Aku jadi simbol kekuatan perempuan yang bangkit dari keterpurukan. Beberapa minggu kemudian, saat aku menghadiri acara peluncuran kemitraan produk kue Dava dengan sebuah retail besar, aku tak menyangka seseorang diam-diam hadir di keramaian. Hamdani. Hamdani berdiri jauh di belakang. Tak sanggup mendekat. Ia melihat aku mengenakan blaus putih sederhana, rambut diikat rapi, dan tersenyum lepas untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan. Seusai acara, Hamdani akhirnya memberanikan diri menghampiri. Aku menoleh, dan dunia seakan berhenti berputar. "Han, maaf. Aku minta maaf." Aku tak langsung menjawab. Aku menatap mata pria yang dulu aku tunggu-tunggu untuk pulang, tapi tak pernah datang. "Aku telat ya?" Aku menarik napas panjang, senyum tipis mengembang. "Bukan telat, Mas. Hanya datang di bab yang bukan untuk kamu lagi." Hamdani tercekat. Ia tahu, tak ada kata yang bisa mengembalikanku. Ia menunduk, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku. Cincin pernikahan aku. Ternyata setelah tahu aku menggadaikannya, ia mencarinya diam-diam dan menebus kembali. "Kalau suatu hari kamu ingin melepaskan sepenuhnya, kembalikan ini ke laut. Itu tempat yang jauh dan tak bisa dijangkau kembali." Aku menerimanya, menatap benda kecil itu. Hamdani pun pergi, meninggalkan perasaan yang tak bisa diperbaiki. Beberapa bulan berlalu. Kue Dava kini memiliki 3 mitra produksi, masuk ke 2 supermarket besar, dan membuka dapur khusus pelatihan UMKM untuk ibu rumah tangga. Aku duduk di bangku kayu, mendengarkan kisah para wanita yang pernah diremehkan, lalu perlahan menemukan kembali harga dirinya.
Mereka memanggilku Bu Hana, bukan karena usia, tapi karena hormat dan kagum. Di satu pagi cerah, aku pergi ke pantai, membawa sesuatu yang terbungkus kain kecil. Aku berdiri di tepi laut, menatap ombak yang menggulung lembut. Aku membuka kain itu. Cincin. Terima kasih Hamdani, karena telah memberiku pelajaran. Aku belajar berdiri sendiri. Aku mengecup cincin itu sebentar, lalu melemparkannya sejauh-jauhnya ke lautan. Air mataku jatuh, tapi senyum di bibirku lebih kuat dari sebelumnya. Dulu aku perempuan yang selalu menangis dalam diam, yang merasa dunia terlalu berat untuk dijalani sendirian. Tapi kini, aku adalah aku yang baru. Aku tak lagi menggantungkan harapan pada orang lain. Aku tahu siapa diriku. Aku tahu apa yang pantas aku perjuangkan. Kita sering berpikir bahwa luka hanya menyisakan duka. Tapi dari kepedihan, aku menemukan kekuatan yang tak terduga. Seiring hari-hari berlalu, aku tidak hanya menjalani hari. Aku mulai memimpin. Komunitas ibu tunggal yang kudirikan perlahan tumbuh. Kami saling menguatkan, saling berbagi kisah, dan saling membantu. Dava, anak kecilku, jadi inspirasi bagi banyak orang. Setiap kali ia tersenyum, aku tahu. Setiap tetes air mata yang pernah jatuh, bukanlah sia-sia. Kini aku menyadari, kekuatan terbesar bukan datang dari orang lain, tapi dari hati yang pernah terluka, lalu memilih untuk terbuka kembali. Hari ini, saat aku menatap pantulan wajahku di cermin, aku melihat seseorang yang berbeda, seseorang yang pernah hancur, tapi kini berdiri tegak, dengan kepala terangkat. Aku bukan lagi perempuan yang ditinggalkan suaminya, bukan lagi istri yang menunggu jawaban yang tak pernah datang. Aku adalah perempuan yang memilih untuk bangkit dan bijak. Dan untuk kalian yang mendengar ini, ingatlah satu hal. Kadang, luka terdalam adalah jalan menuju versi terbaik dari dirimu, dan kamu selalu punya pilihan untuk jadi kuat.